Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marta Josephine Cahyati Fulai. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bab 2 dari buku Muscle Development of Livestock Animals yang membahas terkait identifikasi jenis zat otot dan karakterisasi fungsionalnya pada hewan ternak. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan fisiologis otot dan kualitas daging yang akan dihasilkan. Baik, ini adalah beberapa topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Ada serat otot, jenis serat otot, metode identifikasinya, fungsi fisiologisnya, variasi pada ternak, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama, otot sendiri merupakan bagian utama yang kita konsumsi sebagai daging. Jenis serat otot yang dikandung di dalamnya sangat berpengaruh terhadap fungsi otot saat hewan masih hidup dan juga kualitas daging setelah pemotongan. Faktor kunci yang membedakan jenis serat otot adalah isoform myosin heavy chain atau MHC. MHC ini adalah protein motor otot yang menentukan kecepatan kontraksi dan sifat metabolisme serat tersebut. Nah, secara umum serat otot itu dibagi menjadi 3 tipe. Pertama, yaitu adalah serat tipe 1 atau serat lambat. Serat ini berkontraksi dengan lambat, namun sangat hemat energi karena menggunakan metabolisme oksidatif. Serat ini kaya mitokondria dan mioglobin, sehingga mampu bekerja dalam waktu lama dan tanpa cepat lelah. Kedua, yaitu serat tipe 2A atau serat cepat tahan. Serat ini bisa berreaksi lebih cepat daripada tipe 1, namun masih cukup tahan lama karena bisa memanfaatkan oksidasi dan glikolisis. Sifatnya seperti campuran, cepat sekaligus relatif tahan. Dan yang ketiga, ada serat tipe 2B atau 2X, yaitu serat yang berkontraksi dengan cepat dan menghasilkan tenaga besar, namun cepat lelah karena hanya mengandalkan glikogen tanpa adanya oksigen. Ibarat kendaraan, kalau tipe 1 itu seperti mesin diesel yang awet, tipe 2A itu seperti mesin yang hybrid, yang seimbang, dan tipe 2B adalah mesin turbo yang sangat cepat tapi boros. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya? Oke, jadi untuk membedakan jenis zat otot itu ada beberapa metode yang digunakan. Pertama ada histokimia atau pewarnaan ATPase. Metode ini paling sederhana dan murah, serta bisa membedakan serat lambat, 2A, dan kelompok serat dengan cepat. Namun, metode ini tuh memiliki kekurangan. Metode ini tuh sulit membedakan serat 2X dan 2B, serta tidak akurat bila adanya serat hibrida. Yang kedua ada metode imunohistokimia, yaitu metode yang menggunakan antibodi khusus yang menempel pada isoform MHC tertentu. Metode ini lebih spesifik, tetapi hasilnya bisa berbeda antar spesies dan harganya memang lebih mahal daripada yang histokimia. Kemudian yang ketiga ada elektroforesis atau western blot, itu yang memisahkan protein isoform MHC dalam gel. Metode ini tuh akurat, namun memang membutuhkan laboratorium khusus dan hasilnya itu bisa sulit dibaca bila pita protein saling tumpang tindih. Dan yang terakhir, ada metode molekuler seperti PT-PCR yang menganalisis ekspresi gen isoform MHC. Ini adalah metode paling presisi, tetapi kekurangannya itu dia rumit dan juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan beberapa metode yang lainnya. Kemudian, ada fungsi serat otot. Nah, isoform MHC yang dimiliki serat otot itu menentukan berbagai parameter fungsional. Misalnya, kecepatan kontraksi atau FO, di mana serat bisa lebih cepat berkontraksi 8-10 kali lebih cepat daripada serat lambat. Dari segi efisiensi energi, serat lambat jauh lebih cepat karena menggunakan oksigen. Sementara serat cepat itu lebih boros ATP. Dari sisi kekuatan, serat cepat mampu menghasilkan tenaga singkat yang besar. Hal ini sangat erat hubungannya dengan mekanisme eksistensi dan kontraksi. Pada serat cepat, pelepasan dan pengambilan ion kalsium berlangsung sangat cepat, sehingga kontraksinya singkat dan eksplosif. Sebaliknya, pada serat lambat, alur kalsium lebih pelan
tetapi stabil, sehingga kontraksinya bisa diulang-ulang dalam waktu yang lama. Nah, ketahanan otot terhadap serat itu ditentukan oleh keseimbangan antara produksi energi dan juga konsumsi energi. Serat lambat menggunakan metabolisme oksidatif dengan bantuan oksigen, sehingga mampu menghasilkan energi secara stabil dan bisa bertahan lama. Itulah sebabnya serat ini sangat cocok untuk aktivitas jangka panjang, seperti berdiri atau berjalan. Sebaliknya, serat cepat mengandalkan glikolisis yang lebih boros energi. Konsumsinya tinggi, sementara produksinya terbatas, sehingga cepat sekali lelah. Serat ini biasanya direkrut untuk gerakan singkat yang eksplosif seperti lari sprint atau loncatan. Oke, berikutnya ada variasi antar spesies. Jenis dan proporsi serat otot itu juga berbeda di antar spesiesnya. Pada kuda pacu, ototnya dominasi serat cepat sehingga mendukung kecepatan. Tetapi, latihan ketahanan bisa meningkatkan jumlah serat 2A agar lebih seimbang. Nah, sedangkan pada sapi, dengan gen double muscling, serat cepat lebih dominan. Hal ini membuat daging lebih lembut karena diameter seratnya kecil. Tetapi juga bisa menyebabkan pengenalan pH lebih cepat karena pemotongan. Sedangkan pada babi, dominasi serat 2B membuatnya rentan menghasilkan daging PSE atau pale, soft, dan exudative yang kualitasnya rendah. Nah, kemudian pada domba dan juga kambing, variasi seratnya lebih beragam, tetapi sulit dibedakan dengan pewarnaan histokimia, sehingga perlu adanya analisis genetik. Sementara itu pada lama, nah pada hewan lama ini itu unik karena memiliki lebih dari 40% serat hibrida yang memberi keunggulan adaptasi di lingkungan dataran tinggi dengan oksigen rendah. Kemudian kesimpulannya, identifikasi serat otot berpusat pada isotom MHC. Tetapi setiap metode seperti histokimia, imunohistokimia, maupun elektroforesis memiliki keterbatasan, terutama bila diaplikasikan antar spesies atau pada serat hibrida. Metode yang paling presisi adalah analisis gen dan ekspresi mRNA, sehingga fisiologis serat lambat, hemat energi, dan tahan lama. Sedangkan serat cepat kuat, namun memang mudah lelah, dengan kecepatan kontraksi meningkat dari tipe 1, 2A, 2X, hingga 2B. Variasi antar spesies serta keberadaan serat hibrida memberikan fleksibilitas tambahan yang memungkinkan otot menyesuaikan diri dengan kebutuhan gerak spesifik setiap hewan. Semua ini pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.